Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim azanul nabil karim idinil lazi min jamalika wa innal lazi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa itakullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izin dan ridhonya kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi Sumatera Barat. Tentunya dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah, dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah Indonesia, dalam syiar YouTube Buya Pasaman Timur yang selalu berbagi ilmu pengetahuan dan wawasan buat kita semua demi meningkatnya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan dan waktu yang sangat kita muliakan ini, saya akan mengajak para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, jamaah, sesungguhnya hakikat Allah pada Al-Quran menyuruh kita berpikir agar kita bisa menuju keimanan. Tetapi dalam hakikat keimanan kita disuruh belajar untuk menuju hakikat keilmuan. Berpikir dan beriman serta yakin adalah kodratnya Al-Quran pada diri kita. Teknis cara mengendalikan Al-Quran dan memahami Al-Quran dengan kita bisa mendapatkan hakikat dan makna yang tersambung dan tersembunyi di dalam Al-Quran itu sendiri. Sebagai cerminan dan lauh mahfuz titian bagi diri kita, mengetahui lauh mahfuz ditulis artinya penulisan itu adalah gambaran dari hakikat. Dikatakan gambaran dari hakikat, kita lihat seperti melihat huruf alif. Huruf alif itu bukanlah sebuah abjad. Kalau abjad bukan kata, karena dia bukan sebuah abjad, maka dia dikatakan kata. Apa kata? Alif. Nah, ini jatuhnya tidak abjad. Berbeda dengan kita menyebut angka. Ya, berbeda dengan menyebut angka. Tapi kalau menyebut abjad atau hijaiyah, kita ingat bahwasannya hijaiyah itu berarti kodrat daripada hayat sebuah aras. Nah, kita contohkan, kita melihat sebuah alif. Nah, apa hakikat alif itu sebetulnya? Dan dari mana ada kita paham kalau nama dia itu alif? Dari mana kita tahu kalau nama garis lurus itu alif? Siapa yang memberikan nama?
Tidak ada yang memberikan nama melainkan kita mengetahui hakikatnya. Kenapa sampai hijaiyah yang satu ini bernama alif? Nah, kita juga harus memahami makna yang terkandung di dalam huruf tersebut. Untuk itu kita diwajibkan memiliki pengetahuan hijaiyah, karena hijaiyah ini adalah kodrat, jabariyah adalah ilmu. Nah, sementara falakiyah adalah perhitungan. 3 cara pemahaman Al-Quran. Tetapi sebagai wujudnya, kitabnya adalah asma ini disebut juz amma. Apa dikatakan juz amma? Manusia di dalam sebuah amalan. Amalan ini kodratnya manusia. Jadi kalau kita melihat hijaiyah alif, nah dari mana orang tahu kalau itu namanya alif? Siapa yang mengasih nama dia alif? Apa wujud alif itu yang sebenarnya? Apa kodrat alif itu yang sebenarnya? Nah, kita lihat dari hukum hijaiyah sendiri, yaitu hukum huruf. Nah, karena dia kodrat, kita lihat. Sementara alif ini disebut dalam ejaan Arab alafa. Alafa itu adalah menghimpun. Jadi semuanya itu berasal dari himpunannya. Ya, berasal dari himpunannya. Alif, alif lam fa, alafa. Nah, artinya apa? Alif lam fa itu yaitu sebuah wujud alam dan batin. Nah, ini dinamakan alafa, itu adalah alam batin. Nah, wujudnya alif adalah mawujudnya alif adalah alam batin wujudnya. Ini disebut juga dengan nur kasiyah atau penampakan diri, penampakan kodrat. Alif tidak semudah apa yang kita katakan dalam memahami dan mengetahui hakikat daripada huruf tersebut. Nah, seperti alif kita lihat, kita akan melihat bagaimana mewujud sebuah kodratnya Allah. Jadi alif ini adalah sebuah tajalli yang itu humul hayatnya, umul ayatnya, induk daripada ayat ini semua. Ya, induk dari semua ayat ini semua. Alif lam fa, alafa. Apa itu alafa? Menyatukan atau satu. Nah, di sini kita lihat alif lam fa. Mana alif lam fa-nya? Kita akan uraikan. Ibarat kita ingin membuat tulisan alif. Ya, apa batin yang ada di dalam huruf ini? Nah, kita lihat dari pentajalanan tajalinya. Kita ingin melihat membuat huruf alif. Kita ibaratkan kita membuat dan menulis. Dari cara kita menulis, setelah pulpen kita pegang, terus kita harus membutuhkan suatu tempat untuk menulis. Ya, nah, tempat inilah yang dinamakan sukuniyah, yaitu sebuah alam, sebuah tempat. Nah, setelah kita mendapatkan tempat, ibarat sebuah kertas. Nah, kita lihat dalam susunan hijaiyah alif ini adalah yang awal. Nah, kita praktekkan apakah dia yang awal atau nomor 1 atau nomor 3. Nah, kita lihat setelah kita mendapatkan selembaran kertas, ini namanya makom atau dikatakan dengan sukuniyah, alam sukun, atau dalam tiada menjadi ada. Setelah kita taruh pulpen di atas kertas, maka tergambarlah titik. Itu namanya wujud. Wujud itu ada. Dari sukun tiada menjadi ada, titik. Nah, titik ini begitu ditajalikan, diperjalankan titik ini, maka disebut dengan kasiyah. Kasiyah itu mulai menampakkan diri. Nah, sementara yang dua tadi, titik dan tempat ini, sukun dan wujud ini, kemana perginya? Inilah yang masuk ke dalam wujud alif tersebut. Dialah yang masuk ke dalam huruf tersebut,
Masuk sebagai apa? Pertama, sukuniyahnya, tempat. Nah, ini wujudnya adalah wujudnya kosong. Nah, titik adalah wujud nyata. Ya, ada. Jadi ada sesuatu di dalam kosong. Nah, sementara yang naik bertajali adalah sebuah maujud, penampakan, yaitu hayat. Ya. Nah, inilah dikodratkan kalau titik ini adalah wujud yang bersifat zat dan berdiri hayat bersifat nur, itu disebut dengan zat dan nur, atau dikatakan kodrat Adam dan Muhammad. Ya, zat dan nur, kodrat dan hayat. Nah, kosong ini adalah suatu wujud, suatu makom. Ya, suatu makom disebut alam batin. Nah, ini larinya kalau ke diri itu ke jasad. Kalau kosongnya, yaitu dinamakan sukuniyah, alam batin. Jadi dengan adanya zat dan nur, sukuniyah yang memalut atau membungkusnya. Nah, ini dinamakan sebuah wujud alif. Nah, gitu. Dinamakan alam batin atau alam alif atau alam batin. Nah, gitu. Terus setelah dia maujud, nah ini dinamakan nur kasiyah. Dia sudah lauh mahfuz dan bisa dilihat dan terlihat. Di diri kita adalah kodrat yang terlihat, aftar bernama jasad. Nah, dia kenapa di Al-Quran antara alif, lam dan mim, ini kalau lam ini jatuh ke makom Adam, mim jatuh ke makom zat yaitu rohani. Kalau ke makom Adam jatuhnya nurani. Jadi dengan ada nurani dan rohani, maka alif rabbani meliputi sekalian alam, yaitu nurani, rabbani, rohani tadi. Nurani dengan rohani, ini sukunnya. Jadi setelah ini terwujud, kita lihat kenapa ini dipisahkan. Kalau dipisahkan lagi kan bukan alif namanya. Ya. Kalau dipisahkan alif bukan alif namanya. Karena alif tampak sudah dipisahkan menjadi lam dan mim di dalam Al-Quran. Berarti yang tinggal apa? Lamnya adalah nur, mimnya adalah zat, yang tinggal adalah wujud, titik. Jadi batin, jadi jadinya alif menjadi batin bilah, ada namanya, wujud titik ada. Nah, adanya inilah kita lihat di dalam bismillah. Kenapa dia ada tapi tidak berwujud? Karena dia adalah batin, disebut dengan sifat khadarnya. Dia khadarnya azibul ghaib. Ya, nah, azibul ghaib itu kadarnya. Jadi dengan kita tidak melihatnya, maka kita lihat bahwasanya di dalam kodrat ajif ba, dalam wujud ta, ini kelihatan ya susunan keanggotaan diri kita. Batin bara'ah bah dan ta adalah wujud nur bagi diri kita. Nah, ini sudah kelihatan bahwasanya alif ini adalah sebuah maujud lau mahfuz dari alam batinnya Allah. Makanya dinisbatkan kalau alif adalah harkat ketuhanan, yaitu adalah kodrat ketuhanan, dilihat dari hukum hijaiyahnya. Tetapi di dalam memahami tersebut, kita harus benar-benar bisa mengalami dan merasakan nikmatnya dengan mentajalikannya. Bagaimana mendirikan hakikat Allah itu dalam diri kita, benuranikan akan Adam, berohanikan akan Muhammad, dan berabanikan akan Tuhan dalam nyawa. Ini bagaimana kita mentajalikannya? Kita harus berangkat melihat persoalan cara membuat huruf tadi dengan kebangkitannya menjadi suatu wujud nur kasiyah, maka jatuhlah aftar. Aftar ini adalah wujud yang nyata. Seperti kita kenal himpunan Al-Quran itu
6.666 dihimpun menjadi 30 juz. 30 juz dihimpun menjadi 114 surat. 114 surat terhimpun kepada 7 Al-Fatihah. 7 Al-Fatihah terhimpun kepada Bismillah. Bismillah terhimpun kepada Alif. Alif terhimpun kepada titik. Titik pula awal jadi. Inilah alif terhimpun kepada ba. Ba terhimpun kepada titik. Titik awal mulai jadi. Ini yang dikatakan wujud ada. Tetapi karena ba bara'ah al-batinu, ba bersifat batin umat kedudukannya, dan alif bersifat anazir ketuhanan, maka tidak pantas laisa kamisli min sayun, Allah setara dengan umatnya, tidak mungkin. Makanya lenyaplah alif dalam bismillah karena ada ba sebagai umat, maka Allah jatuh kepada kodrat sebagai batin, biilah batin Tuhan. Makanya billah, karena adalah hayat itu adalah sin, itu adalah hayatnya Allah. Bismillah. Nah, bagaimana milahnya ini? Keberangkatan batinnya Allah menjadi Tuhan bernama Allah, bersifat nyata dalam Rahman, bersifat kodrat diri dalam Rahim, sehingga nyatalah kodrat diri Rahmani Rahimnya Allah dengan tajalli ba alif sin tadi. Inilah yang dikatakan sejarah terbentuknya huruf alif. Jadi alif bukanlah suatu asma, tapi dia adalah suatu kodrat yang memegang semua kodrat. Jadi dengan kita mengetahui alif itu alaf, alaf itu penampakan itu adalah diri jasad, maka nur kasih Allah itu adalah diri jasad. Ini yang dinamakan dengan sifat menyatu. Mana lamnya, mana mimnya? Lamnya adalah makom daripada kodrat Muhammad, sementara mim adalah wujud, lam adalah wujud makom, dan mim adalah kodrat. Nah, jadi bagaimana jatuhnya kepada Adam, maka dikatakan alif lam mim ini adalah wujud manusia yang nyata, dinamakan dengan Allahu alam. Nah, disinilah karena Allahu alam, mana alam Allah, jatuh ke tubuh dalam ayat, pada ayat jatuh rohani pada hayat. Inilah ayat dan hayat. Nah, di sini kita baru paham ayat adalah kodratnya jatuh kepada sifat Adam, dan hayat jatuh pada sifat Muhammad, dan wujud jatuh pada sifat Tuhan. Wujud Allah dalam hayat dan mewujud Allah dalam Muhammad. Jadi kalau kita sudah paham begitu, tinggal kita melaksanakan ibadullahnya. Bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan ilmunya. Kalau beribadah dengan Allah kepada ilmunya, maka sampailah faqulu mimbi khairi ilmin ya'malu wa amalahu maruratul la tuqbalu. Beramal beribadah tanpa ilmu pengetahuan, maka amal ibadah ini akan dikembalikan atau kembali tidak diterima, la tuqbalu. Jadi untuk itu hadirin jamaah, jangan kita mempersulit kehakikatan Allah pada diri kita, karena itulah kemudahan yang paling besar, yaitu mengetahui kiat hakikat daripada lauh mahfuznya Allah. Kalau kita sudah paham kiat hakikat yang ada di dalam lauh mahfuz, tidak sulit bagi kita untuk memandang dan merasakan apa yang kita baca. Tapi kalau kita belum tersambung kepada kodratnya tadi, maka sangat susah kita mendapatkan makna dan hakikat daripada tujuan Allah di dalam membuat lauh mahfuznya. Untuk itu marilah sama-sama kita meningkatkan pemahaman tajalli Quran, tajalli tadabbur dirinya, tadabbur Qurannya. Insya Allah lebih memudahkan kita untuk menerima dan mengendalikan hakikat Tuhan dalam diri kita. Insya Allah, maka nanti jelaslah siapa yang wujud dalam diri, siapa yang mewujud berbentuk diri. Insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami. Demikian para hadirin dan jamaah, biarpun sedikit tetapi mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.